berkembang dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Yang ketiga, kita khususkan untuk seluruh sivitas akademika Unisma, semoga diberikan keberkahan dalam hidup. Yang keempat, kita khususkan untuk seluruh mahasiswa Unisma, semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, ilmunya bermanfaat dan punya akhlak yang baik. Yang kelima, kita khususkan untuk sivitas akademika Unisma yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang sudah wafat semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita khususkan untuk seluruh alumni Unisma, semoga diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Syuhurillahi lana wa lahumul Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca istighfar 7 kali dan sholawat nariyah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-ghurama taqdabil hawaij tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatimi wa isashul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-ghurama wa taqdabil hawaij tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatimi wa isashul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqada wa tanfariju bihi al-ghurama wa taqdabil hawaij tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatimi wa isashul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dada kulli ma'lumin lak. Selanjutnya kepada terhormat Bapak Muhammad Rifki Junaidi MBDI, silakan dimohon sekaligus menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil kiram, jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, marilah di kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ainul Yakin yang penuh barokah ini untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dalam berjamaah. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu besar jasanya untuk kita umat Islam. Karena berkat jasa dan pengorbanan Rasulullah, hari ini Allah takdirkan menetap dalam diri kita sebuah kenikmatan yang begitu agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih dalam nuansa perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini atau di bulan ini, yakni pada bulan Rabiul Awal, di mana dilahirkan sosok yang begitu mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah syair disebutkan, Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu manusia, akan tetapi dia tidak seperti manusia yang lainnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Akan tetapi Muhammad adalah sosok intan atau permata di antara bebatuan. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pahlawan revolusioner dari India, Mahatma Gandhi, mengatakan, besarnya Islam itu bukan karena pedangnya. Maksudnya Islam ini bisa berjaya, Islam ini bisa dikenal oleh khalayak di dunia ini bukan karena perluasan yang dia lakukan dengan perang, tapi Islam dikenal karena adanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat sederhananya, karena sifat kebersahajaannya, dan juga betapa tulus pengabdian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, yang patut juga kita syukuri, yakni karena pada perayaan Maulid tahun ini, yakni pada tahun 1434 ini, alhamdulillah kita masih bisa merayakannya, tentunya tanpa adanya gangguan atau kekhawatiran-kekhawatiran sebagaimana ini yang terjadi pada 2 tahun sebelumnya, yang mana kita harus rela, kita harus ridho untuk tidak merayakan Maulid Nabi dikarenakan kondisi darurat, yakni penyebaran virus COVID-19. Perayaan Maulid tentu bukanlah hanya merayakan, tidak hanya sekedar seremonial yang telah kita lakukan para hadirin. Ya, tidak dengan cara menyalakan petasan atau mungkin banyak orang yang mengadakan di tempat-tempatnya semacam pembagian perabot-perabot rumah tangga dengan cara diperebutkan. Mungkin salah satu caranya itu, tapi esensi dari adanya Maulid itu sendiri adalah mengingatkan kita, mengajak kita untuk selalu meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat tidak tepat kalau kita merindukan Maulid Nabi, kita merindukan bulan Rabiul Awal hanya karena kita rindu pada makanan-makanannya, hanya karena kita rindu pada acara-acara Maulid atau seremonial yang dilakukan di bulan Maulid. Akan tetapi di balik itu justru kita malah melupakan esensi dari Maulid itu sendiri, yakni meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah hal yang lazim untuk kita lakukan. Banyak cara atau amaliyah yang bisa kita lakukan untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu langkah yang paling efektif untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya mereka yang layak untuk berada di sana nanti di hari kiamat adalah mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Ya, betapa besar fadilah kita membaca sholawat, sehingga dengan kita membaca sholawat maka Rasulullah menghendaki kita untuk berada di sisinya, dan tentu dengan mengharap syafaat yang setidaknya bisa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari kiamat kelak. Karena kita nggak akan percaya diri dengan amaliyah ibadah kita. Apa yang bisa kita banggakan? Sholat kitakah itu? Puasa kitakah itu? Atau haji kita? Tentu itu tidak menjamin akan menolong kita di hari kiamat nanti. Tapi kalau syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti akan menjamin keselamatan kita di hari kiamat kelak.
Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, membaca sholawat juga menghindarkan kita dari sebutan bakhil. Ya, mungkin menurut kita bakhil itu orang yang pelit untuk mendermakan hartanya. Tapi bakhil menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil adalah mereka yang disebutkan namaku di sebelahnya, disebutkan namaku di sisinya, tapi dia enggan untuk membaca sholawat kepadaku. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, begitu besar fadilah sholawat, ya, begitu besar keutamaan dari kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan kita meneladani, ya, suri tauladan yang ada dalam diri Rasulullah. Karena sebagaimana kita tahu bahwa akhlak-akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, maka ketika kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama halnya kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah Allah tetapkan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Hadirin sholat jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa sedikit kami sampaikan. Semoga sedikit banyak membawa manfaat untuk kita semua dan tentunya menambah semangat kita untuk selalu meneladani akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya ilahana wa ya khairan nasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Bisiril Fatihah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa